Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa qala Allah ta'ala fihi kitabil karim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun ardhas samawat wa iddat lil muttaqin. Yang saya hormati rekan-rekan saya sesama murid Pondok Pesantren Sokotunggal Abdurrahman Wahid dan juga saudara-saudara kami dari PGN adalah pasukan Garda Bangsa. Mudah-mudahan kita senantiasa memberikan kesuksesan dalam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik beserta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang penuh rahmat ini. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, shaimin, shaimat yang saya hormati, mohon izin saya ingin membahas tentang puasa dalam perspektif imanasi kaum sufi. Mohon izin karena memang kalau menurut saya masih banyak hal-hal yang di dalam puasa ini kegiatan-kegiatan yang lebih tinggi seremonialnya. Maka dari sudut pandang dari kaum sufi ingin saya kupas ini. Kita semua tahu bahwa Allah memberikan kemudahan kesempatan kepada kaum muslimin, kepada umat Muhammad, yaitu adalah seperti yang banyak disampaikan, yang itu pada 10 hari rahmat, kemudian 10 hari berikutnya adalah maghfirah, 10 hari kemudian adalah itqun minan nar, atau kal waladu yuladu alal ummihi kadat yuladu alal ummihi, seperti anak yang baru keluar dari bayinya. Itu sudah pasti bagi kaum sufi, bagi orang-orang yang ulama terdahulu yang meyakini bahwa puasa itu adalah perintah Allah, sudah pasti hal yang seperti itu. Yang menjadi pertanyaan lagi-lagi bagi kita, bagaimana caranya membuat mendapat rahmat, maghfirah dan itkun sampai itkun minan nar. Itu yang mungkin barangkali perlu kita ketahui bersama. Seorang ulama salaf itu kalau beramal, ada yang tidak peduli tentang itu, apa saya dapat pahala atau tidak. Yang terpenting adalah dia mendapat ridho Allah dan yang dilakukan adalah sesuai dengan perintah Allah. Itu yang prinsip-prinsip yang dipakai oleh kaum sufi terdahulu. Maka para sufi itu ketika beramal, beraktivitas itu tidak akan lebih tinggi budayanya. Itu karena sementara kita ini ya sebagai manusia biasa, komunitas modern lah atau apa gitu, memang kadang-kadang lebih tinggi seremonialnya ketimbang esensinya. Tapi marilah kita rubah bahwa puasa itu adalah benar, adalah bulan kesempatan yang oleh Allah diberikan maghfirah, rahmat dan itkun minan nar itu sekali. Tetapi apa ya kita dapat itu sekali lagi, apa ya? Karena memang ada hadis itu yang berapa banyak orang yang berpuasa itu kan tidak dapat pahala, hanya lapar, haus dan lapar. Nah itu yang mungkin menjadi titik tolak bagi kita semua untuk begini, bahwa ada sumbernya, ada wanti-wanti dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beberapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapat apa-apa. Nah inilah yang harus kita renungkan pada dasarnya. Sementara janji Allah itu tidak akan pernah meleset. Tapi memang kita tidak tahu pemberian Allah rahmat itu seperti apa.
Itu sudah diserahkan oleh Allah, karena Allah itu sudah maha segala-galanya, maha pengampun, maha rahmat, maha memberikan hidayah dan lain sebagainya. Itu adalah urusan Allah. Yang kita ini adalah sebenarnya adalah niat kita, nawaitu kita, amal kita ini yang harus memang harus kita selalu kita perbaiki. Karena ada sebuah syair itu dimuat oleh kitab-kitab yang sufi, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal, beraktivitas tidak disesuaikan dengan ilmunya atau tidak hukumnya atau tidak taruhlah itu ini, maka itu ilmunya amalnya itu ditolak. Nah, janganlah sampai seperti itu. Kita harus terus mengkaji. Ya misalnya pada bulan puasa ini kita terus mengkaji sebenarnya esensi berpuasa itu apa saja, kan begitu ya. Kalau menurut Abdul Qadir Jailani itu kan dalam kitab Al-Ghunyan itu kan puasa itu ya memang ada beberapa hal. Yang pertama adalah puasa itu memang meyakini itu adalah perintah Allah, yang itu adalah semua orang tidak bisa mengingkari, bahkan kalau mengingkari itu adalah menjadi kufur dan lain sebagainya. Kemudian bahwa berikutnya adalah puasa itu adalah bulan kesempatan, bulan penuh pendidikan. Nah, penuh pendidikan itulah bagi umat Muhammad itu yang mungkin harus ditelusuri. Pendidikan apa yang di dalam puasa itu sendiri yang harus kita dapat. Ini yang juga makanya sekali lagi saya ingat terhadap narasi-narasi seorang sufi. Saya ini kan puasa dalam perspektif orang sufi. Nah, seperti itulah. Kaitannya begini. Beberapa tahun yang lalu itu kan saya pernah ditanyain oleh seseorang, yaitu mungkin pertanyaan yang nyinyir karena itu berkaitan dengan saya sebagai orang NU atau pengurus Nahdlatul Ulama, ditanyain tentang ruhul jihadnya Ansor dan Banser. Gereja dijaga tetapi ada warung di bulan puasa itu tidak ditutup. Nah, seperti itu. Nah, terus ya singkat cerita saya menjawab, ya bagi saya, menurut saya itu pertanyaan Pak Kiai itu begini, karena itu yang tanya itu ada orang banyak menyebut Kiai kepada itu kan itu, tapi dia Kiai memang seperti ada sedikit gagal pahamnya sehingga pertanyaannya itu punya narasi seperti itu. Menurut saya begini Pak Kiai, pertanyaan Pak Kiai itu berkaitan dengan imannya Pak Kiai itu ukurannya warteg. Sementara orang-orang Nahdliyin Banser itu adalah sudah Starbucks, saya merasa begitu. Artinya apa? Ketika kita puasa imanan waktu saban, mau ada warung Padang atau mau ada orang jual apa, itu tidak peduli, tidak akan peduli. Nah, sebagai kewajiban untuk amar nahi mungkar adalah amal ma'ruf nahi mungkar adalah benar harus kita peringati atau apa, tapi peringati itu kan tidak harus ya sweeping atau apalah gitu. Paling tidak, Mas, ini bulan puasa kalau bisa hormatin orang puasa. Nah, ini lagi bagi orang sufi tidak perlu itu orang puasa itu dihormati, karena puasa itu adalah untuk Allah itu kan. Bahkan ada sebuah hadis itu bahwa as-shaumu itu kullu amalin shaimin adalah li itu kan wa ana ajsilah itu kan, walakin wa innahu ajruhu, artinya bahwa amalnya seorang puasa itu adalah bagi umat Muhammad adalah ya itu memang untuk Muhammad, itu untuk amal orang itu, tetapi Allah memberikan jaminan dan Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Ini yang memang harus tanpa reserve kita kita tanamkan dalam hati bahwa Allah sendiri yang memberikan pahala kepada kita. Maka kita benar-benar kalau puasa itu
ya yang paling bagus menurut kaum sufi terdahulu itu yaitu imanan wahtisaban. Benar enggak? Benar enggak? Puasa kita adalah puasa yang benar-benar imanan wahtisaban. Itu yang barangkali yang perlu di ini. Agar puasa kita, ya mohon maaf sekali lagi tidak terlalu banyak ini. Karena apa? Karena puasanya seseorang itu adalah sama dengan orang-orang haji itu sendiri. Mabrur, diterima atau tidak, itu ada ukurannya. Itu adalah setelah puasa. Ya orang haji begitu juga, setelah pulang haji apakah itu lebih baik amalnya? Ya begitu juga. Ini kan memang ini kan, apalagi sekarang di Indonesia itu barangkali memang harus kita pikirkan semua bahwa ukuran moralitas masih banyak harus yang kita dibenahi. Mulai dari bawah, saya sering katakan korupsi di atas dianggap biasa, di bawah itu hanya di Indonesia ada kotak amal aja hilang. Gitu kan. Sementara orang-orang di luar negeri itu konon untuk beramal saja itu kan ada pusing untuk karena nggak ada orang yang menerima, seperti itulah, itu kira-kira seperti itu. Nah ini yang barangkali berkaitan dengan puasa itu sendiri, yang memang ada bulan pendidikan. Kita juga semua terutama para mubalik yang sekarang itu banyak itu kan di televisi, di mimbar kultum dan lain sebagainya. Mari kita mengajak kepada masyarakat untuk puasa itu lebih baik. Itu yang ini. Kemudian ada pertanyaan lagi gitu kan, agar kita itu makin himmah berpuasa itu makin intens adalah asyamu farhatani. Di dalam puasa itu adalah ada dua kebahagiaan. Ida aftor gitu. Ketika kita menunggu buka puasa itulah kebahagiaan orang puasa. Yang kedua adalah indalika rabbi, ketika bertemu dengan Allah. Nah ini yang dimaksud kegembiraan bertemu kepada Allah itu seperti apa? Kalau merujuk kepada dalam Al-Quran, wa may ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, itu seperti itu. Artinya orang yang nanti paling bahagia berketemu Allah di surga itu adalah ketika kita melihat Allah di surga. Dan itu adalah orang-orang yang beramal soleh dan tidak menyekutukan. Itu kalau dalam perspektif Al-Quran. Nah kalau dalam perspektif puasa ini seperti apa? Ini yang ini. Ada yang bilang bahwa ada analogi begini, bahwa mari kita berpuasa itu untuk Allah imanan wahtisaban, seolah-olah kita bertamu kepada orang kaya, atau kita mau masuk surga itu nantinya, tapi kita tidak bisa bertemu kepada Allah. Itu kayak apa? Atau bertamu silaturahmi kita kepada orang kaya, tapi di situ tuan rumahnya tidak ada. Itu ibaratnya seperti itu. Ada yang bilang seperti itu, tapi terserah. Itu kita silahkan aja itu memaknai itu ini. Yang jelas bahwa itu adalah hadis Rasulullah SAW yang harus kita yakini, bahwa kebahagiaan orang puasa yang dilakukan oleh puasa imanan wahtisaban itu adalah nanti kebahagiaan yang tiada tara adalah ketika liqa rabbi, ketika bertemu dengan Allah. Entah wujudnya seperti apa, apakah kita ya sudah kena puasa kemudian melakukan mulai dari awal amalan-amalan sunnah juga dilakukan, ditambah tarawih semuanya, kemudian tadarrus dan lain sebagainya, sampai melakukan iktikaf. Itu karena demi itu kan bulan yang penuh rahmat ini adalah disitulah mungkin seolah-olah orang itu sudah menemukan kebahagiaan tanpa reserve. Karena apapun ketika disandingkan dengan yang namanya wajhullah, yang disepat di dunia ini adalah semuanya materi, itu tidak ada apa-apanya, tidak sebanding. Maka disitulah yang
Pasuk puasa apa namanya, ajakan-ajakan atau amalia-amalia yang dilakukan oleh kaum sufi itu seperti itu. Saya kira seperti itu. Kemudian pertanyaan atau kajian selanjutnya adalah ketika idza jaa Ramadan itu gulikat itu kata Abu Benar Sufiat itu syaitan. Jadi ketika tiba bulan puasa itu adalah pintu surga dibuka. Kemudian yang ini adalah yang kita bahas adalah bahwa ketika bulan Ramadan itu tiba, setan itu adalah demikian. Wasubsiyatis syaitan. Itu dalam Al-Qur'an memang seperti ini itu. Artinya setan itu dibelenggu. Nah, tetapi bagaimana kok kita masih banyak setan itu dibelenggu tapi masih banyak orang puasa atau orang-orang yang tidak puasa itu masih berpuasa itu masih tergoda oleh hal-hal yang membatalkan puasa misalnya. Kalau menurut orang-orang yang istilahnya ulama-ulama salaf begini, kalau setan itu kan memang suatu yang gaib, jatuh yang gaib. Kemudian setan itu memang dari tidak bisa lepas dari sifat buruk, dan setan itu bisa terjadi dari manusia dan jin. Itu yang harus kita ini. Artinya apa? Bahwa kita hati-hati masuk bulan puasa itu karena Allah sudah membelenggu setan itu. Tetapi sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat setan itu sebagai manusia adalah kita masih nggak bisa mengendalikan itu yang kita ini. Nah, tapi ketika kita kembali lagi kepada puasanya yang memang imanan waktu saban, insya Allah itu semua sifat-sifat setan yang sudah dibelenggu oleh Allah itu kita akan lenyap begitu saja dan setan tidak akan menggoda kita. Nah, disitulah yang harus kita inginkan. Kemudian karena memang sifat-sifat setan itu kan memang dianalogikan dikaitkan dengan juga manusia, jin dan lain sebagainya, dan jin itu sendiri memang menempel di kita yang kita tidak tahu itu selalu terobsesi untuk mengajak kita kepada sesuatu yang jelek. Konon itu anak-anak biar nanti di yaumil mahsyar di akhirat itu nanti biar ada temannya untuk menjadi kayu neraka. Naudzubillah min dzalik. Itulah mudah-mudahan sekali lagi puasa kita adalah dilakukan dengan imanan waktu saban sehingga menjadikan puasa yang tidak hanya mendapat rahmat maghfirah tetapi itkun minan nar. Inilah yang kita harapkan, semoga puasa kita tahun ini adalah mendapat itkun minan nar, puasa dengan benar, dan Allah mempertemukan nanti puasa yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.